Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita masih merenungkan firman Allah dari Lukas pasal 11 ayat 1-13 yang mengemukakan ajaran Tuhan Yesus tentang doa. Dan pada bagian kedua dan terakhir ini, saya akan mengemukakan hal-hal teologis dari doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam ayat-ayat renungan kita. Saya akan membacakan lagi terlebih dahulu ayat 1-4. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada ayat yang ketiga kita diajar untuk berkata, "Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya," dalam doa-doa kita. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa pemeliharaan Allah itu sifatnya setiap hari. Bukan satu kali tindakan Allah untuk memenuhi kebutuhan kita selama-lamanya. Kita tidak bisa meminta semua yang kita butuhkan hari ini, dan kemudian kita memutuskan untuk tidak berdoa lagi kepada Tuhan. Kita memutuskan tidak lagi berkomunikasi dengan Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan dalam doa setiap hari sangat kita butuhkan untuk setiap kebutuhan hidup kita hari demi hari. Jangan merasa puas dengan apa yang kita punya dan kemudian kita menjauhkan diri dari Tuhan dan tidak berdoa lagi. Mari Tuhan memelihara kita setiap hari, hari demi hari dalam kehidupan kita. Kemudian dalam ayat yang keempat, kita juga diajar untuk mengatakan, "Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami." Dari kata-kata ini, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus menjadikan pengampunan sebagai dasar bagi relasi kita dengan Tuhan. Allah telah mengampuni dosa-dosa kita, sehingga kita juga harus mengampuni kesalahan orang kepada kita. Dengan tidak mau mengampuni, maka sama saja kita tidak akan tahu kebutuhan kita yang sangat mendalam akan pengampunan. Pikirkan, apakah ada orang yang bersalah kepada saudara? Dan apakah saudara sudah mengampuninya? Coba bayangkan apa yang terjadi kalau kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Bapa tidak akan mengampuni kita. Sebab bagaimana Allah akan memperlakukan kita, itu ditentukan juga sebagaimana kita memperlakukan orang lain. Jadi ingat bahwa dalam hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan telah mengampuni kita, demikian juga kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, supaya kita menerima pengampunan dari Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Dalam ayat yang ke-8, kita membaca Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya pada waktu itu, atau kepada orang-orang yang bertanya kepadanya, yang minta diajar tentang doa, demikian. "Sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya."
Dari sini kita bisa melihat bahwa ketekunan, keberanian dalam doa itu akan mengatasi ketidakpekaan kita akan kebutuhan kita untuk berdoa. Ketekunan bukan masalah ketidakpekaan Tuhan. Justru ketekunan itu akan mengubah hati dan pikiran kita dan menolong kita untuk memahami betapa mendesaknya kebutuhan kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita tekun dalam doa sebab kita membutuhkan pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, kalau kita membaca di ayat yang ke-13, perhatikan Tuhan Yesus mengatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sungguh luar biasa, di sini kita mendapatkan pengertian bahwa Allah akan memperlakukan kita dengan sempurna sebab Dia adalah Bapa yang sempurna bagi kita. Jadi sekalipun ayah kita di atas muka bumi ini atau para ayah yang baik seringkali dapat membuat kesalahan-kesalahan, namun ayah itu memperlakukan anak-anaknya dengan baik. Betapa sempurnanya Allah Bapa kita di surga akan memperlakukan kita anak-anaknya. Itu sebabnya mari kita bersyukur dan kita tahu bahwa Allah pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Dan pemberian yang terbaik adalah Roh Kudus yang akan diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh luar biasa makna teologis dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam ayat-ayat renungan kita. Untuk itu, mari kita setia dalam doa untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. Mari kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, sebagaimana Allah sudah mengampuni kita. Dan mari kita tekun di dalam doa. Dan mari kita percaya betapa sempurnanya Bapa akan memperlakukan kita yang adalah anak-anaknya. Doa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menjawab dengan baik kepada kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.